Halo semua, pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan masalah sosial yaitu intoleransi beragama dan bagaimana mahasiswa merespon masalah ini melalui aksi-aksi konkret. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Adriel Fabian Suryoto, yang kedua Ihsan Fuadi, yang ketiga Benedictus Samuel, yang keempat Gabriel Aristo Budi Hartono, dan yang kelima Yosia Gracio Verepender. Masalah intoleransi beragama adalah masalah sosial yang paling sering ditemukan di Indonesia. Tidak hanya sering, tetapi itu juga merupakan masalah yang serius dan krusial. Dampak yang terjadi juga tidak bisa diremehkan karena bisa menghasilkan konflik berbahaya seperti segregasi, radikalisme, dan terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pemecahan masalah yang berupa aksi-aksi konkret yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai agent of tolerance dalam merespon persoalan ini. Yang pertama adalah mahasiswa harus memperbanyak literasi tentang keagamaan termasuk buku-buku agama lainnya. Intoleransi beragama bisa disebabkan oleh bias pemahaman terhadap agama lain sehingga punya potensi untuk mengatakan hal yang buruk. Sehingga melalui budaya literasi, maka kita bisa memandang agama lainnya dengan sudut pandang yang dalam dan diperluas, sehingga kita bisa menghilangkan stigma ataupun rasa prasangka. Dan juga dalam agama diajarkan bahwa untuk selalu menguji dan mencari kejelasan terhadap sesuatu, tidak berdasarkan justifikasi melalui rasa prasangka. Mengingat juga bahwa negara kita memiliki 5 jenis agama. Maka dari itu toleransi beragama dibutuhkan karena jika kita tidak bisa menjaga satu sama lain, maka akan menimbulkan perang saudara yang hanya merugikan NKRI. Kita sebagai mahasiswa harus membawa pengaruh bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menghormati dan tidak mengganggu agama lain, serta menjadi seseorang yang hakiki dalam bertoleransi. Kita mahasiswa yang saat ini masuk dalam lingkungan terpelajar harus mampu menjadi motor perdamaian negara, bukan menjadi perusak perdamaian negara. Langkah-langkah kecil yang harus dilakukan dari keluarga, masyarakat, organisasi, dan yang paling utama adalah kebijakan suatu negara dalam hal bertoleransi agama. Kasus-kasus intoleransi di Indonesia sering terjadi di lingkup pendidikan. Tindakan mendiskriminasi siswa dan siswi yang berbeda agama bukanlah hal yang baru. Kita sebagai mahasiswa yang berada langsung di lingkup pendidikan harus mencegah segala kasus intoleransi. Respon kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi penggerak dan pengendali toleransi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti memperhatikan lingkungan sekitar dan saling peduli satu sama lain untuk mencegah intoleransi. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat mengembangkan sikap toleransi di Indonesia. Toleransi beragama masih menjadi persoalan di Indonesia. Dari survei nasional yang membuktikan bahwa terdapat 30% mahasiswa di Indonesia masih intoleran. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk masih menghadapi tantangan dalam menyikapi keberagaman. Terbukti masih ada kasus-kasus yang terkait dengan intoleransi di Indonesia, baik itu di level pendidikan menengah maupun di universitas. Merespon hal tersebut, kita sebagai mahasiswa harus bisa memiliki peran penting dalam menyikapi perbedaan dengan cara tidak menonjolkan agama tertentu. Seperti dalam kehidupan berkuliah tidak perlu adanya kelompok-kelompok berdasarkan agama tertentu. Karena mengingat bahwa Indonesia bangsa yang majemuk, tentu kita hidup dalam perbedaan agama. Kita harus bisa mengambil sisi positif dari keberagaman yang ada. Dan kita harus menumbuhkan rasa kasih kepada sesama kita. Tidak perlu adanya batas-batas prasangka di dalam kita. Masalah intoleransi beragama di Indonesia menurut saya adalah masalah yang serius karena Indonesia memiliki banyak keberagaman mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Demi menjaga keharmonisan antar umat beragama, saya memiliki usulan mengenai contoh konkret untuk menekan sikap intoleransi, yaitu dengan berdialog antar umat beragama. Dengan begitu, satu dengan yang lainnya akan lebih mengerti dan mempelajari agama lain sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman. Bekerjasama di luar hal-hal yang bersifat keagamaan juga dapat mengeratkan tali persaudaraan. Contohnya dengan kerja bakti bersama, melakukan kegiatan sosial bersama, saling membantu, dan lain sebagainya.